Mantap bos, itu doang sebenarnya kata yang cukup menggambarkan pengalaman gue pakai Pixel 6 ini selama 3 minggu belakangan. Tapi kalau kalian pengen tahu review lengkapnya, simak lebih lanjut ya. Desain menjadi sesuatu yang on point di Google Pixel 6 ini. Masih ingat nggak bolian terhadap desain poni raksasanya Pixel 3? Atau desain dan material yang sekelas mid-range di Pixel 5? Kali ini nggak kejadian lagi. Google Pixel 6 kali ini tampil beda dengan susunan kamera arah-arah visornya Cyclops, atau juga ada yang bilang kayak Daft Punk gitu ya. Beneran bikin beda dari HP Android yang lain, atau apalagi sama iPhone ya, beda banget gitu ya. Beneran beda, dan bedanya itu keren, nggak salah beda gitu. Terus pilihan warnanya juga nggak boring. Ada untuk yang Pixel 6 ini ada Stormy Black, ada ikan coral, sama yang gua beli ini Sorta Seafoam namanya. Nah, tampilan yang warna-warni ini makin matching aja dengan tampilan software di Material U yang playful, yang dengan icon-icon yang gede, meriah dan ceria gitu loh. Kali ini Google Pixel 6 nggak main-main dengan materialnya ya. Jadi bagian depannya dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus yang paling mutakhir lah saat ini. Kalau yang bagian belakangnya supaya murah emang dia pakai Gorilla Glass 6 saja gitu. Kemudian proporsinya gue juga suka gitu. Jadi gue even lebih suka yang Pixel 6 daripada Pixel 6 ya. Di bagian belakangnya yang dual tone itu proporsinya lebih pas menurut gue. Yang bikin agak off adalah bobotnya nih. Bobotnya yang Pixel 6 ini 207 gram. Buat gue ini signifikan banget sih. Nambah bobotnya dibandingkan HP gue sebelumnya Pixel 2 XL yang rasanya itu pas banget. Material kaca yang licin plus bobot yang berat itu kombinasi mematikan sih, supaya bikin HP-nya jatuh dan pecah berantakan gitu. Makanya gue baru berani pakai HP ini setelah gue dapat setelah gue beli casing ini. Bagian lain dari hardware yang mau gue highlight adalah haptic feedback-nya. Ini keren banget sih. Kalau ini kan sebenarnya dia bisa adjust ya, dia bisa nyesuaiin pola getarnya itu ngikutin audio. Nah, ini setelah gue coba, itu getarnya itu rapih sama detail banget, jadi kerasa premium gitu loh. Sayangnya nggak banyak game developer yang make haptic feedback untuk nyiptain rumble effect kayak di PS4 gitu. Padahal menurut gue ini udah detail banget, udah keren banget. Harusnya kalau ditaruh di game, misalnya PS atau misalnya Asphalt gitu, mestinya keren banget sih. Yang agak mengecewakan dari si hardware-nya buat gue adalah displaynya. Jangan salah bos, ini displaynya udah bagus banget sih. Dia udah pakai Full HD+, smooth display up to 90Hz. Itu udah keren untuk ukuran harganya dia yang di range $600 gitu ya. Tapi somehow untuk still image, gue ngerasa ini agak muted gitu loh, agak pucet. Gue lebih suka dan lebih terbiasa dengan display yang di Pixel 2 XL gua yang sudah OLED gitu ya, yang lebih kontras, lebih vibran gitu. Nah, kalau ini tuh rasanya agak muted, khusus untuk foto aja gitu ya. Karena pengalaman gua yang untuk video ini udah enak banget, udah keren banget. Buat nonton konten HDR+ itu udah full deep black sama full vivid gitu warnanya. Satu hal yang nyenengin dari pakai HP Android dari Google itu ya, HP-nya semakin lama semakin solid, semakin mature gitu loh. Jadi lu nggak ngerasa cepet usang, cepet nggak relevan, itu nggak mungkin terjadi. Karena udah dijamin lu dapat 3 kali OS update. Jadi kalau sekarang ini kan kita udah pakai Android 12, yang pertama, yang lain belum pakai, kita udah pakai duluan Android 12. Terus nanti kita dapat Android 13 sama dapat Android 14. Other than that, selain update OS, kita juga pasti akan selalu dapat feature drops. Jadi misalnya tahun depan nih, mereka udah ngeluarin Google yang 7 gitu ya. Terus mereka ada feature baru. Selama feature itu nggak terkendala dengan hardware, biasanya sih Pixel 6 dan belakangnya akan dapat update software juga, dapat fitur-fitur yang baru juga gitu loh. Itu nyamannya pakai softwarenya Google di Pixel series. Udah gitu, selain dijamin 3 OS update, kita juga dijamin 5 tahun security update dan feature drop tadi yang gue bilang. Security update ini penting sih buat gue, karena along the way kan pasti banyak apps baru yang mungkin bisa ngebobol kita pakai malware or something. Nah, dengan setiap bulan, biasanya tanggal 5 awal bulan,
itu Google akan ngasih security update barengan dengan fitur drop kalau ada fitur yang baru, ataupun bug fixing kalau ada bug-bug yang perlu diselesaikan. Orang banyak bilang kalau pakai Google Pixel itu artinya lu pakai Android yang murni. Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih, karena kalau Android yang murni ya berarti harusnya yang Android open source ya, yang nggak ditweak macam-macam gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kalau Google Pixel itu artinya pakai Android yang ditweak sesuai dengan maunya Google. Kebetulan Google yang punya software Androidnya gitu kan. Jadi sekilas saja gue tunjukin tweak Google untuk yang Androidnya versi 12 ini. Gimana dia nampilin control center yang di atas, dia rubah ya. Dari tadinya yang sebelumnya pakai icon-icon, sekarang dia pakai big icon seperti ini. Dan warnanya ini juga matching sesuai dengan wallpaper yang lu pakai gitu. Jadi makin smooth aja interaksinya. Gue juga suka dengan implementasi 100 mode di Google Pixel 6 ini. Jadi dia pakai model yang kayak iPhone sebenarnya, nurunin separuh layarnya ke tengah. Jadi kita bisa reach dan kita bisa tampilin menu kontrol menu, ataupun kita bisa tampilin juga notifikasinya. Bahkan kalau lu sering pakai 100 mode, ya udah lu bisa tambahin aja shortcut di sini. Handy banget sih. Kalau lu mau pakai tinggal klik, lu mau full screen tinggal klik lagi. Gampang. Contoh yang lain lagi, misalnya ini di setting menu. Jadi di setting menu ini menurut gua ya, kalau compare dengan yang Samsung ataupun yang even pakai iPhone aja, itu menurut gua lebih simple, to the point, sama pembagian antar fiturnya atau antar menunya itu jelas dan on point gitu loh. Nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, nggak rumit. Gue juga suka dengan implementasi search app-nya yang baru ini. Jadi kita bisa pasangin always on keyboard-nya. Jadi ketika kita ke full menu, langsung muncul keyboard-nya, kita tinggal type aplikasi apa yang mau kita cari. Mirip sama iOS sih, dan jadi convenient buat gue. Nah, tambahan lain yang namanya clean itu biasanya terkait dengan bloatware atau aplikasi-aplikasi bawaan. Kalau lo beli Samsung, itu pasti ada galaksi aplikasi lainnya. Terus ataupun bundlingnya, misalnya dia lagi bundling sama Microsoft gitu ya. Apalagi kalau lo beli Xiaomi, Realme, dan Mi yang lain, biasanya itu banyak sekali aplikasi yang terkait dengan bundling dia dengan developer yang lain, ataupun iklan-iklan dia yang terkait dengan layanannya dia. Nah, bedanya kalau Google ya cuman pakai bawaannya Google aja, Google Services, yang most of the time biasanya memang banyak kita pakai sih. Sebagai HP-nya Google, udah pasti HP ini punya integrasi yang paling smooth dengan Google Assistant sama Google Service lainnya ya. Mau WhatsApp tinggal bilang, mau translate tinggal bilang, mau nulis pakai voice command tinggal pencet aja di Gboard. Mau nonton video Jepang tapi butuh caption sama translation, tinggal nyalain aja live caption. Kalau video Jepang butuh nggak sih caption? Well, sebenarnya fitur ini bisa dipakai di semua HP Android sih, nggak terbatas ke HP-nya Google Pixel aja. Cuman kalau pakai HP lain ya berarti kamu perlu install atau replace default aplikasinya. Misal kalau lagi pakai Samsung, ya Bixby-nya diganti dengan Google Assistant. Terus keyboard bawaannya diganti pakai Google Board atau Gboard. Nah, kalau kamu pakai HP Pixel ya tinggal pakai aja karena semuanya udah terinstall. Yang jadi pembeda sebenarnya di Google Pixel 6 ini, dengan adanya Tensor Chip, proses-proses yang tadinya dilakukan secara online, jadi kalau kita translate segala macam, itu kan harusnya terkoneksi ke cloud-nya Google gitu ya. Ini bisa dilakukan on the phone. Jadi jauh lebih cepat, lebih akurat dibandingkan harus tektokan via internet gitu. Nah, ini gue tunjukin ya contohnya. Hai Javas, new line. Should we go outside today or just stay at home? New line. Do you have any idea? New line. Smile emoji. Send. Nah, sayangnya memang fitur ini atau kelebihan dari Google Pixel 6 ini hanya terbatas ke bahasa yang disupport aja ya. Kalau nggak salah ada 6 ya, cuman Inggris, Jepang, Jerman, Perancis. Sayangnya bahasa Indonesia saat ini belum disupport. Semoga ini masalah waktu aja ya, kedepannya bisa disupport gitu loh.
Kayak Google Assistant lah, dulu nggak bisa bahasa Indonesia, sekarang udah lancar tuh bahasa Indonesianya. Selain fitur yang terkait dengan Google Assistant itu, ada juga dashboard privacy sama security dashboard. Buat kamu yang concern soal keamanan, security dashboardnya Pixel ini bikin simple buat memantau apakah HP kamu rentan atau gampang dibobol oleh orang lain atau enggak. Nah, kalau privacy dashboard itu memudahkan kamu buat memantau aplikasi apa aja yang mengakses kamera, mic, lokasi, ataupun sensor-sensor lainnya. Sedangkan kalau digital wellbeing dashboard itu bikin kamu sadar udah ngabisin waktu berapa lama dan di aplikasi apa aja. Siapa tahu kan lu nggak nyadar ternyata lu udah gabut seharian cuma scroll-scroll Instagram Reel atau TikTok doang. Dan sebenarnya ini fitur lama tapi masih jadi favorit gua di HP Pixel sampai sekarang, yaitu Google Explore sama No Playing. Setiap hari masih buka tuh Google Explore, malas daripada buka Detik atau yang lainnya. Yang paling mengganggu dari sisi software and feature ya fingerprint-nya ya. Teknologinya baru optik dan performance-nya agak jelek sih menurut gua, sering gagal gitu loh. Padahal ini gue cuman pakai screen protector yang tipis, hydrogel gitu, harusnya aman, tapi masih juga sering gagal. Jadinya kangen nih sama fingerprint di belakangnya Pixel 2 XL. Selain akurasinya tinggi, juga bisa sekalian buat scrolling notifikasi itu loh, enak banget. Kalau nge-review soal HP Google Pixel series, nggak mungkin nggak ngomongin kameranya. Ya karena emang di situ letak kecantikan daya tarik utama dari Google Pixel series. Singkat kata, kalau lu foto pakai Google Pixel, itu asal jepret aja, foto lu terjamin jarang fail. Loh, maksudnya gimana sih? Foto asal jepret tapi jarang failed. Nah, kalau foto itu kan yang utama masalah pencahayaan ya. Jadi, kalau kita foto itu kan kadang kita nemuin situasi yang pencahayaannya challenging gitu. Misalnya kontras antara gelap dengan terang. Ini butuh dynamic range yang bagus. Strong backlit atau cahaya dari belakang objek itu terang banget. Atau low light, atau super bright di tengah siang bolong. Nah, semua pencahayaan itu nggak selalu ideal kan, pasti ada kondisi-kondisi yang challenging, seperti yang tadi gua bilang. Nah, kalau pakai Google, itu computational photography-nya Google udah pinter banget buat ngehandle ini. Makanya asal jepret, tanpa ngotak-ngatik setting, hasil foto lu most of the time akan bagus. Ini masih ditambah lagi dengan fitur baru yang di Google Pixel 6 ini baru muncul, yaitu fitur unblur. Secara overall kualitas dari foto Google Pixel 6 ini nggak terlalu beda jauh sih dengan Google Pixel 2 XL, tapi tetap jadi favorit saya sih di compare dengan HP-HP yang lain. Sensornya udah di-upgrade menjadi 50 megapiksel dari 12 megapiksel di Pixel 2 XL, tapi memang tidak ke-reflect secara signifikan ya, kecuali di foto low light. Itu memang bedanya signifikan. Tapi kalau foto di tempat yang terang, yang cahaya yang cukup, nggak terlalu banyak sih perbedaannya. Sepertinya saat ini memang kualitas foto di smartphone sudah agak mentok ya, karena tekniknya kan masih sama ya, pakai multiple exposure atau bracketing gitu. Jadi untuk kelas flagship rasanya perbedaannya nggak terlalu jauh. Jadi lebih ke selera sama kebiasaan aja. Mau kamu pakai Samsung 21 Ultra atau pakai iPhone 13 atau pakai Xiaomi yang terbaru kelas flagshipnya atau pakai Google Pixel, rasanya nggak terlalu banyak perbedaannya. Improvement yang saat ini dipasang sama Google pun lebih banyak ke fitur gimmicky ya, macam mode motion ada 2, action pen sama long exposure, sama yang hype itu magic eraser sama astrophotography. Menurut saya sih ini masih masuk ke kategori yang gimmicky ya, karena fitur-fitur tambahan, bukan mengenhance kualitas dari fotonya sendiri. Sebenarnya dream saya sih kalau bisa kualitas blur atau bokeh itu benar-benar bisa mendekati ke lensa beneran. Terus edge detection-nya ketika bikin portrait juga bisa lebih bagus. Sebenarnya 2 hal itu aja sih yang perlu di-improve dari smartphone fotografi, tapi kayaknya masih agak mentok ya, dua-duanya masih belum bisa optimal gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal peningkatan kualitas dari sisi kamera, yang paling berasa improve itu ya di videonya. Kali ini Google Pixel udah bisa mulai ngejar lah kualitas video dari iPhone, baik dari warna, dari dynamic range, ataupun stabilitasnya. Kamera belakangnya udah kuat sampai 4K 60 fps dengan suhu yang masih kejaga. Fitur stabilisasinya pun ada beberapa pilihan sesuai kebutuhan. Ada yang mild gitu ya, cukuplah buat
gerak atau jalan-jalan biasa gitu, atau ada yang aktif untuk yang lari-lari. Ada juga stabilisasi yang khusus buat bikin konten sinematik tanpa gimbal. Ini keren banget sih. Cuma untuk video low light gue masih nemuin jitter-jitter yang aneh gitu pas jalan. Anyway, buat gue sih nggak terlalu penting videonya karena untuk video biasanya gue lebih suka ngerekam pakai action cam Insta360 punya gue. Oke, pendapat gue pasti bias ya, karena gue pixel fanboy. Jadi di video ini gue nggak bertujuan buat ngeracunin atau nggak bertujuan buat ngerekomendasiin kalian beli Pixel 6, karena ini HP kan nggak resmi ya, nggak dijual resmi gitu. Ini sekedar sharing experience aja, gimana kesan gue terhadap Google Pixel 6 ini. Kesimpulannya sih gue puas banget pakai Google Pixel 6 ini, beneran memenuhi ekspektasi gue. Dan emang sih kalau lu udah pernah pakai Google Pixel, kayaknya bakalan males sih pindah ke HP Android lain, karena experience-nya beda banget gitu loh. Oh ya, biar kayak YouTuber lain yang naruh link-link gitu ya di description, ini gue mau taruh beberapa link pembelian untuk aksesoris yang gue beli buat ngelengkapin Google Pixel 6 gue. Buat casing ini gue pakai soft case transparan aja sih, nggak tahu ini apa mereknya, apa lupa. Screen protectornya gue pakai model yang hydrogel supaya lebih friendly buat on screen fingerprint. Terus untuk brick chargernya gue beli AUK yang 30 watt karena sebelumnya cuma punya yang 18 watt. Terus sekalian juga beli car charger sama kabel-kabelnya. Semuanya dari AUK karena gue lihat lagi banyak diskon. Jadi sekalian beli aja charger dan kabel-kabelnya. Oke, segitu aja review kali ini. Thank you for watching ya guys. Thank you.